Menarik banget, gue suka banget layoutnya karena arsiteknya itu nyisain ada tembok di sini. Nah, temboknya ini itu udah ngepas banget sama ukuran wastafelnya di sini. Jadi sirkulasinya tuh bener-bener pas banget menurut gue. Jadi begitu masuk kita ketemu wastafel. Nomor 2 biasanya kita akan gunain ini untuk buang air. Baru nomor 3 kita ke shower ini. Ini menarik banget nih. Jadi kalau kita mau bikin satu bangunan itu bukan cuma sekedar lekuk-lekuk aja teman-teman, tapi lekuk-lekuk yang dipikir seperti ini. Jadi bisa dibilang tambahan tembok di sebelah ini itu benar-benar sangat berguna untuk layout ruangannya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sila Sawangan. Kalau teman-teman ingat, Sila Sawangan ini kita pernah review dan mereka sekarang sudah sold out. Sekarang ada satu klaster terbaru dari mereka, yaitu Laguna Phase 2. Ini menarik teman-teman, jadi luasnya itu ada di 98 meter persegi, sedangkan untuk bangunannya itu ada di 110 meter persegi. Ada 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan 2 carport. Ya, sekarang kita mulai bahas dulu dari atas. Teman-teman bisa lihat, ini menarik banget, bentuknya itu modern kontemporer. Jadi yang namanya kontemporer itu berarti mengikuti gaya zaman sekarang. Nah, zaman sekarang itu yang tren itu adalah penggabungan antara modern minimalis tapi ada unsur industrialnya. Jadi kalau teman-teman lihat di atas ini, atapnya itu dibikin menyerupai seperti menggunakan besi baja. Tapi itu sebenarnya kalau teman-teman lihat nanti di footage-nya, itu adalah dak beton yang dibikin seperti menyerupai besi baja, keliling, dan di tengahnya itu ada atap yang bentuknya turun dari depan ke tengah dan dari belakang ke tengah. Nanti di tengah-tengahnya itu baru ada talangnya di tengah. Sekarang kita turun ke bawah. Di bagian bawahnya itu penutup plafonnya menarik teman-teman, karena namanya juga modern kontemporer. Yang ada unsur industrialnya berarti harus ada yang diekspos. Kalau zaman dulu industrial itu diekspos dari bahan-bahan alami seperti kayu, kalau sekarang diganti menggunakan semen fiber atau biasa kita sebut conwood. Menarik banget teman-teman, jadi rumah kita itu terlihat lebih hangat dan homey. Oke, turun sedikit. Kalau teman-teman lihat detailnya, dari plafon itu masih ada permainan profilnya ya, keliling. Itu ada hal kecil, cuman ya ngebikin rumah kita terlihat semakin menarik dan detail. Habis itu teman-teman bisa lihat turun lagi, ada kaca mati yang melebar. Fungsinya tentu juga untuk ngebikin rumah ini kelihatan lebih lebar lagi walaupun lebarnya udah 7. Habis itu di sebelah sininya ada topi-topiannya yang juga detail. Topi-topiannya itu masih dikasih conwood juga. Kalau mungkin di developer lain standar-standar aja tuh teman-teman, langsung dikasih dak-dakan aja, habis itu semen, habis itu di finishing, sudah. Tapi kalau di sini enggak, dikasih ada permainan conwoodnya. Dan yang paling gue suka adalah kaca ini nih, kaca sudutnya. Satu, dengan adanya jendela sebesar itu, kita bisa memperhatikan view yang luar biasa. Kenapa? Karena Sila Sawangan ini emang terkenal sama view-nya yang keren banget. Nah, untuk bikin satu jendela sudut seperti ini, itu sebenarnya nggak murah teman-teman. Kenapa? Karena strukturnya itu kita mesti ada di sebelah sini dan di sebelah sana. Kalau misalnya kita bikin itu jendela yang nggak sudut, nah itu lebih sederhana teman-teman, karena cukup di sini dikasih satu kolom aja dan strukturnya sudah selesai. Jadi ya itu dia, ketika kita mau bikin bentuk yang kelihatannya menarik, kadang-kadang juga kita perlu menggunakan budget yang lebih. Nah, turun lagi ke bawah, teman-teman bisa lihat ini ada permainan dak betonnya. Dak betonnya ini tentu untuk ngebikin rumah kita kelihatan lebih lebar lagi. Dan nggak lupa, supaya lebih detail dan lebih menarik, dikasih ada tali airnya di sini. Fungsinya juga keren, karena rumah ini kan kacanya besar banget. Banyak dari teman-teman yang di video suka nanya, itu kalau kaca-kaca jendela seperti itu bersihnya gimana ya dari luar ya? Nah, inilah dijawab sama Sila Sawangan. Teman-teman bisa lihat, ini kita bisa jalan di sini. Jadi ini adalah dak beton. Selain fungsinya untuk keindahan, nomor 2 juga fungsinya untuk ketika kita mau ngelap-ngelap kaca, maintenance segala macam, kita bisa jalan di dak beton ini. Oke, turun lagi ke bawah. Ini menarik. Kalau dari zaman dulu 3 tahun yang lalu kita mulai review-review rumah itu,
conwood itu ya bentuknya gitu-gitu aja. Sekarang conwood udah ada yang bentuknya seperti ini. Jaraknya itu kecil-kecil, ada tali airnya seperti ini. Bagus banget, kesannya lebih modern lagi. Dan punya efek karena dia punya tali air yang lebih banyak. Efek untuk meninggikan bangunannya itu lebih terasa lagi. Kalau turun ke bawah, yang paling gue suka dari Sila Sawangan dari dulu adalah mereka menggunakan batu alam. Jadi kelihatan lebih alami dibandingkan kalau kita menggunakan keramik atau homogeneous style. Hasilnya geradakan-geradakan, tapi menurut gue geradakannya itu yang ngebikin carport ini kelihatan sangat menarik. Kalau kita inget-inget mungkin kayak jalan-jalan yang ada di Eropa atau di jalan-jalan yang ada di kafe-kafe di Paris, ya itu kayak gini nih, geradakan-geradakan, dan terlihat justru bikin rumah ini kelihatan makin mewah. Oke, sebelum kita naik, gue ada mau liatin tanaman-tanaman dulu, teman-teman. Tanaman-tanamannya menarik. Ini untuk foreground ya, teman-teman. Dia gunain namanya tanaman itu iris. Nah, iris ini juga diulang di sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada iris juga. Dan di sini ada pohon yang lebih pendek, karena si iris ini kan nanti akan tinggi ya. Tentu di bagian depannya itu harus lebih pendek. Nah, ini ditanamlah di sini namanya cendrawasih, sedangkan yang di sini namanya Calathea. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Ini menarik loh, pilihan bunganya banyak karena jarang banget ada developer yang gunain segini banyak jenis tanaman. Kalau teman-teman tahu yang ini nih, ini adalah bunga pukul 9. Jadi ya ini seru sih kalau punya tanaman kayak gini karena setiap jam pagi-pagi itu dia akan ngeluarin bunga. Teman-teman bisa pilih warnanya putih atau warna ungu. Di sini ada alang-alang putih, ini cendrawasih lagi, dan di situ di ujung ada namanya helicornia. Kalau yang ini kesukaannya Bang Bewok. Ini kesukaan lu bro, tau nggak? Ini. Apa tuh? Ini nih. Dulu Bang Bewok nih zaman kecilnya suka ngasih-ngasih cewek gitu bunga kecil, habis itu diisap-isap gitu. Dari kecilnya udah bilang gitu. Kecil aja udah ngisap-ngisap. Kamu manis kayak bunga ini gitu ya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Detail banget, gue suka begitu masuk gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini tuh ada lightingnya. Jadi lightingnya itu menerangi dari anak tangganya. Ini menarik sih, satu ya tentu supaya kalau kita malam-malam habis pulang dari nonton live music, ya kan? Udah ngantuk banget. Nah, itu kita bisa pulang ke rumah tanpa harus khawatir kesandung karena udah ada lightingnya. Tapi untuk teman-teman yang lagi pulang kantor penat banget kerjaan, habis dimarah-marahin sama bos segala macam, kita pulang dari sini, kita ngelihat ada permainan lighting yang warna kuning seperti ini, itu ngebikin kita ngerasa nggak salah punya rumah. Karena rumah kita berasa sangat homey dengan permainan kecil seperti ini aja. Nah, teman-teman kalau mau bikin lampu-lampu seperti ini, sebenarnya bisa aja sih, langsung dibobok aja, habis itu ditempel-tempel, habis itu ya udah gitu. Tapi hasilnya biasanya ada bekas bobokannya yang nggak mungkin bisa rata lagi itu temboknya. Makanya dari awal lebih baik teman-teman bikin perencanaannya dulu, jadi bisa ditempel tempat-tempat rumah lampunya sebelum dia di plester dan aci. Jadi hasilnya tembok kita akan benar-benar mulus. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum masuk rumahnya ada yang unik nih teman-teman. Ternyata conwood itu bisa juga dimanfaatkan sebagai partisi outdoor. Nah, kalau teman-teman lagi nyari partisi-partisi outdoor tuh bahannya pakai apa sih yang bagus? Salah satunya adalah gunain conwood ini karena dia ini kan adalah bahan dasarnya semen. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir rayap, teman-teman nggak perlu khawatir lapuk atau khawatir kropos. Teman-teman bisa gunain conwood seperti ini untuk jadi partisi outdoor. Hasilnya apa? Hasilnya teman-teman bisa dapat satu tampilan kayu yang kelihatan sangat alami, tapi juga cukup kuat untuk jadi partisi outdoor. Kuat dalam arti safety-nya ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini menarik banget. Ini tuh bisa ditaruh lurus tegak seperti ini. Atau bisa kalau kita mau, misalnya di sebelah sana ya, kita nggak mau orang ngintip ke dalam, kita bisa miringin sedikit kayak gini. Hasilnya juga kelihatan bagus. Tapi angin pun tetap bisa masuk ke dalam rumah kita dengan baik. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya.
Nah, begitu masuk itu teman-teman bisa lihat langsung ketemu sama satu kamar mandi yang bener-bener kamar mandi teman-teman. Jadi ini bukan powder room. Powder room itu kan cuma bisa untuk buang air doang sama cuci-cuci. Kalau ini bener-bener bisa dipakai mandi nih teman-teman. Menarik banget. Gue suka banget layoutnya karena arsiteknya itu nyisain ada tembok di sini. Nah, temboknya ini itu udah ngepas banget sama ukuran wastafel di sini. Jadi sirkulasinya tuh bener-bener pas banget menurut gue. Jadi begitu masuk kita ketemu sama wastafel. Nomor 2 biasanya kita akan gunain ini untuk buang air. Baru nomor 3 kita ke shower ini. Ini menarik banget nih. Jadi kalau kita mau bikin satu bangunan itu bukan cuma sekedar lekuk-lekuk aja teman-teman, tapi lekuk-lekuk yang dipikir seperti ini. Jadi bisa dibilang tambahan tembok di sebelah ini itu benar-benar sangat berguna untuk layout ruangannya. Dan yang menarik adalah wastafelnya ini mereknya semua udah pakai Kohler. Ada satu lagi yang perlu jadi inspirasi buat teman-teman adalah ini nih. Jadi kalau teman-teman lihat nih, supaya rumah kita kelihatan modern, itu ternyata di tengah-tengah ini bisa kita kasih ada aluminium. Jadinya tuh bener-bener kamar mandi kita tuh unik banget. Di sini tuh abu-abu, tapi tiba-tiba di tengah ada strip hitam yang bener-bener tegas karena ini dari aluminium. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar berikutnya. Kalau teman-teman lihat nih, layoutnya tuh menarik ya. Jadi dari pintu ini, itu teman-teman bisa langsung ke kamar mandi, bisa langsung ke kamar yang ada di bawah. Kamar yang ada di bawah ini cocok banget untuk orang tua kita yang lagi nginep. Cocok juga untuk tamu-tamu yang lagi nginep, saudara, temen, segala macem. Dan mereka pasti akan nyaman tinggal di rumah kita. Kenapa? Karena sirkulasi mereka tuh di sini. Jadi mereka tuh nggak istilahnya benar-benar terpisah sama keluarga kita gitu. Jadi mereka punya privasi sendiri. Mereka tinggal ke sini untuk ke kamar mandi. Enak banget. Dan kalau mereka mau keluar apa segala macem, langsung dari pintu depan. Deket banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kamar ini kan sangat cocok sebenarnya untuk digunain buat tamu sama orang tua kita. Berarti bisa dibilang kamar ini tuh sering kosongnya lah, karena kan tamu nggak selalu ada di rumah kita. Makanya di sini juga ditaruhlah satu meja belajar yang bisa kita gunain. Jadi ketika ini tidak lagi digunain sama tamu, kita bisa study di sini, kita bisa kerja di sini dengan sangat nyaman. Nah, makanya teman-teman bisa lihat nih, ini juga inspirasi menarik. Di bagian sini tuh ada tambahan ya teman-teman. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tuh kita bisa naro di sini tuh tempat-tempat pensil, naruh jam segala macam. Di sini tuh juga masih bisa difungsiin. Jadi ketika kita lagi main laptop di sini, itu meja di bawah ini tuh bersih. Karena ya semacam pensil, handphone semua bisa ditaruh di atas ini. Habis itu di bagian sininya, nah ini tuh ada lacinya, udah soft closing. Dan di bagian sininya itu juga ada penyimpanan panjang. Jadi kalau misalnya tamu kita mau nginep, habis itu agak lama gitu, tetap ada penyimpanannya di sini dan juga ada penyimpanan di bagian sini. Bisa aja satu ini kita gunain untuk tamu kita, satu lagi untuk tambahan storage supaya rumah kita selalu terlihat rapi. Emang ya kalau rumah zaman sekarang itu kan ukurannya nggak sebesar rumah zaman nenek kita, zaman kakek kita. Walaupun ini ukurannya cukup besar untuk rumah zaman sekarang, tapi kan nggak bisa dibandingin sama rumah-rumah zaman dulu. Makanya supaya rumah kita terlihat selalu rapi, kita harus punya banyak storage seperti di rumah ini. Oke, sekarang kita mau menuju sini nih. Gue suka banget sih lewatnya. Jadi karena di sini ada kamar, di sini ada kamar mandi, hasilnya kita punya satu living room yang kotaknya bersih. Apalagi, nah ini kerennya sih. Menurut gue adalah salah satunya di sini. Tangganya itu dibikin di sebelah kanan, satu garis aja. Bagian bawah tangganya itu dimanfaatin untuk jadi tempat TV, ada wall panel TV-nya. Hasilnya dari sini sampai situ kita dapat satu kotak benar-benar full. Dan di sebelah sininya teman-teman, itu dimanfaatin jadi dapur. Jadi kotaknya itu benar-benar full. Hasilnya adalah kita bisa nge-layout dengan sangat mudah untuk mendapatkan tampilan seperti ini.
Kalau lekukan-lekukannya itu kadang-kadang ya, kalau di rumah itu nggak dapat full kan, berarti yang ini nih misalnya kadang-kadang maju ke sini, akhirnya tuh di situ ada belokan begini, gitu. Itu akan susah banget untuk nge-layoutnya. Rumah ini bisa dibilang adalah ketika teman-teman beli barang jadi aja, langsung kelihatan bagus tanpa perlu ada custom furniture yang harus ngakalin bentuk layout rumahnya. Jadi gue bisa bilang layout ini sangat menarik. Nah, di bagian belakangnya kita dapat satu pintu geser. Pintu geser ini kalau dibuka semua ya tentu udaranya akan bagus banget, sirkulasinya akan enak, dan cahaya mataharinya ini loh, ini gila sih. Jadi kalau teman-teman lihat nih, perhatiin di sini, di bagian bawahnya ini itu adalah satu pintu geser yang besar banget. Sedangkan di bagian sininya ini itu ada skylightnya dari samping dan dari atas. Wow, efeknya apa? Ini pasti lantai 2-nya, kita belum naik ke lantai 2-nya. Udah pasti lantai 2-nya juga ikut terang. Dan lantai 1 ini, wah ini sih nggak perlu pakai lampu juga, udah pasti terang banget. Nah, kalau untuk materialnya di sini gunain wall panel sederhana aja teman-teman, ini dari HPL. Dan gue mau ngasih tahu juga ke teman-teman, HPL itu nggak cuma warna kayu, warna putih doang. Ada juga yang warnanya seperti ini, warna perunggu, warna perak, warna emas, itu ada semua HPL. Jadi teman-teman bisa kombinasiin warnanya sesuai keinginan kalian. Dan di bagian sini gue suka. Ini emang cuma pakai HPL sederhana aja. Kalau misalnya nanti kita beli rumah ini, akan lebih baik kalau ini semua laci sampai sana. Jadi hasilnya rumah kita benar-benar punya banyak storage. Di atasnya itu di sini ada laci lagi. Dan bagian kemewahannya itu adalah di atas ini dikasih marmer asli. Walaupun kayak gimana pun, yang namanya HPL motif marmer itu nggak akan bisa nyamain marmer asli. Apalagi ketika kepegang tangan gini bro, beda. Dingin. Mahal lah, beda. Nah oke, kalau untuk wall panelnya sederhana aja di sini teman-teman. Ini gunain wallpaper dan di tengahnya dikasih list. Oke, kita sekarang ke sini. Ini dapurnya gue suka banget sih. Jadi bagian sini agak naik sedikit. Ini adalah tempat untuk naro pajangan-pajangan atau piring-piring yang keluar cuma pas lagi acara-acara besar kayak 17-an kemarin. Kemarin kan 17-an di rumah lu rame banget. Jadi Bang Bewok ini kurang ajar teman-teman. Jadi setelah dia kawin, dia baru pindah rumah. Di rumahnya itu RT RW-nya kompak banget. Habis itu ketika semua lagi lomba rias, lomba makan kerupuk, segala macem, dia nelpon gue, dia kabur ke rumah gue. Dia nggak mau bersosialisasi. Kalau menurut kalian punya tetangga kayak gini diapain? Kalau menurut gue sih udah nggak usah dimasukin lagi ke dalam klaster. Asli, ansos banget. Coba. Jadi maksud gue kalau relasinya ke sini, orang kayak dia itu nggak butuh lemari pajangan yang keluarnya di bulan Lebaran atau bulan 17-an. Iyalah, karena lu nggak mau bikin acara gitu aja. Nggak, sebenarnya bukan gitu sih. Apaan? Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Teman-teman bisa lihat juga di atasnya. Nah, di atasnya ini menarik teman-teman. Jadi dapurnya itu seakan-akan tuh begitu ya, nyatu gitu. Habis itu dikasih ada lampu spotlight rail kayak gini. Di sini masih pakai marmer asli. Di sini ada laci-lacinya. Dan di bagian sini ada tempat untuk gawangan kulkasnya. Oke, menarik. Dan yang gue suka nih ada bolongan di atasnya ini loh teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ini bolongan doang, kesannya kiri sama kanan ini nggak sama, ya kan? Ini manfaatnya adalah dia kelihatan bener-bener ngepres sama si kulkasnya. Jadi kelihatannya benar-benar fit in gitu. Tapi di tengahnya dibolongin seperti ini supaya hawa panas dari mesin ke belakang tetap bisa keluar. Ini adalah salah satu inspirasi yang menarik untuk teman-teman yang lagi pengen bikin gawangan untuk kulkas. Nah, di sebelah sini, oke. Keren sih. Jadi di sini tuh ada mesin cuci front loadingnya. Teman-teman bisa nyuci di sini. Di atasnya juga dilengkapi nama HPL kayak gini. Itulah kelebihannya dari front loading, teman-teman. Jadi di atasnya tuh masih bisa buat naro-naro. Bahkan ini kalau nggak ada pohonnya, ini masih bisa buat serikat-serikat kecil-kecilan. Habis itu di atasnya sini, itu teman-teman bisa jemur pakaian. Nggak direct langsung sama matahari karena agak ketutup kan, ini tinggi. Jadi pakaiannya juga akan awet.
tapi tidak mengganggu tetangga sekitar. Serius bro, kadang-kadang tuh sebelnya gitu, kita kalau nyari developer itu mereka tuh nggak pikirin buat jemur-jemurnya. Hasilnya kadang-kadang gimana ya, rumah udah MM-an gitu tapi BH di mana-mana. Kan nggak, maksud gue kan jadi aduh kurang bagus gitu. Ya, sekarang kita naik ke lantai 2. Ini keren sih. Jadi ini tangganya itu floating teman-teman. Jadi di dalam itu ada rangka besinya biasanya. Dimasukin dinabolt ke dinding, habis itu akhirnya floating gini. Di sini dikasih kaca tempered. Ini besi di dalamnya mesti ukurannya besar banget teman-teman. Supaya dia kuat menahan beban betonnya dan kuat menahan tempered yang berat banget ini. Sedangkan di sebelah sininya ini ada railing yang nggak bakal rusak-rusak karena dia dari stainless, ya kan? Oke, ya sekarang kita naik ke atas. Gue suka nih setiap ini adalah peletakan lampu yang menurut gue efektif, nggak keramaian. Kenapa? Jadi di sini ada lampu 1-2 step nggak ada, step ketiga ada lampu. Baru tuh teman-teman bisa lihat nih, setiap 2 step ada 1 lampu. Hasilnya adalah kita gini, kalau misalnya teman-teman ya bikin di sini ada lampu, di sini ada lampu juga gitu. Terus lampunya akhirnya apa ya? Lampunya tuh akhirnya pedarnya itu terlalu ngeblok. Nah kalau yang ini kita dapat nih satu bayang gitu. Jadi ada gradasinya. Yang ini paling terang, yang ini sedikit lebih gelap, ini makin gelap lagi, di situ terang lagi. Jadi dapatlah gradasinya. Hasilnya adalah terlihat lebih mewah dibandingin kalau kita isi semuanya pakai lampu. Jadi kita gunain lampu terlalu banyak pun akhirnya jadi flat. Akhirnya rumah kita juga malah nggak kelihatan mewah. Menarik di rumah ini, di sebelah sini, ini rumah bermandi cahaya banget sih. Di sebelah sini tuh ada jendela matinya, pas di lorong tangga. Teman-teman bisa lihat kan tadi di sebelah situ pintu gesernya besar banget, nerangin bagian living roomnya, dan untuk lorong tangga itu diterangin dari sini dan dari situ. Nah, menarik ya. Cuman aneh juga ya. Di bagian situ dikasih jendela hidup. Coba. Buat keluar AC kali. Iya, cuma berarti lo harus ada tangga lagi di situ. Mendingan udah itu jendela mati aja. Oke, sekarang begitu naik. Kita naik ke sini, kita ketemu lah sama satu selasar seperti ini nih. Sekarang kita mau menuju kemana dulu? Kita ke sini dulu. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Nah, sebener kan? Jadi yang tadi itu jendela itu biarin aja jendela mati. Karena orang yang mau servis AC bisa lewat kamar mandi sini. Nah, ya kan? Bagus berarti di rumah ini semua aksesnya itu bisa terjangkau gitu. Jadi kalau ada perbaikan-perbaikan, minim banget penggunaan tangga standalone. Oke, begitu masuk di sini, semuanya udah kohler loh. Ininya udah kohler, ininya udah kohler, ininya udah kohler juga. Walaupun ini benar-benar bukan favorit gua, karena ya itu dia. Ini teman-teman harus rajin banget bersihin karena di sini bakal jamur-jamur air terus nih. Karena warnanya hitam nih, kelihatan banget. Jadi akhirnya bukan hitam yang kita dapat, tapi hitam yang keputih-putihan. Iya kan? Enak dong man. Nggak enak lah, kerak gitu. Oke, kalau untuk homogeneous style-nya dia gunain 60-60 teman-teman, tapi ini favorit banget buat gua. Warna abu-abu seperti ini itu yang paling menarik buat kamar mandi. Kalau putih banget dia flat, kalau hitam dia cepet jorok karena jamur air. Kalau abu-abu ini tuh masih nyaru sama jamur airnya, kelihatannya tetap elegan. Habis itu mainin lah hitam-hitamnya itu cuman di sini. Nah, ini baru keren sih. Yuk, sekarang kita mau menuju ke kamar berikut ya. Ini adalah kamar tidur anak. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini, ini ada permainan variasi-variasi seperti ini teman-teman.
ini tuh sekarang udah simple banget loh. Jadi kalau teman-teman pengen punya jendela besar gitu tapi nggak mau polos doang, pengen ada variasi-variasinya, teman-teman bisa bilang ke tukang aluminium untuk tambahin variasi seperti ini. Jadi ini pasang dulu jendela besarnya, pasang kacanya, habis itu tinggal ditambahin pola seperti ini, seperti yang teman-teman mau, habis itu tinggal disilan aja. Oke, kalau di kamar tidur ini cukup menarik. Jadi di sini ada permainan aluminium, list seperti ini, dipadu padan. Di bagian sininya itu gunain wallpaper. Di bagian depannya teman-teman bisa lihat, nah ini gini nih, coba lihat deh. Jadi misalnya kita udah punya satu tembok jadi dari developer, letak saklarnya sama stop kontaknya itu nggak sesuai keinginan kita, teman-teman bisa kasih wall panel kayu seperti ini, habis itu dipindahin listriknya di tempat yang kita mau. Ini kan bener-bener diletakin di bawah ambalan. Nah, biasanya kalau misal kita beli rumah standar itu kan letaknya di sini. Gimana caranya supaya kita bisa merubah tanpa banyak ngebobok adalah dengan gunain wall panel HPL seperti ini. Kalau untuk lantainya di bagian sini itu digunain vinil, tapi gue suka banget vinilnya ini karena vinilnya itu bener-bener kelihatan alami. Kenapa? Karena gue paling suka sebenarnya sama vinil-vinil yang masih ada guratan-guratannya ini nih. Nih masih ada. Dan ini tuh kalau dipegang bener-bener masuk gitu, dibandingin sama vinil yang terlalu rapi. Tapi itu preferensi teman-teman sih. Kalau teman-teman lebih suka yang vinil tampilannya rapi atau tampilannya alami seperti ini nih, tulis kolom komentar ya. Nah, ini juga menarik nih. Yang tadi skylightnya itu, entah kenapa karena skylight ini ditaruh patung di sini tuh keren gitu. Kayak dapet cahayanya gitu loh bro, ya nggak sih? Mewah gitu. Nah ini yang gue suka nih bro. Bayang-bayangnya tuh gini nih, ya kan? Keren ya? Gerak-gerak gitu. Oke, ya sekarang kita masuk sini. Ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya menarik nih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini pakai wallpaper, sedangkan di sini pakai wall panel. Habis itu di sini ini gunain HPL juga, motifnya marmer. Cuma kalau teman-teman lihat nih bedanya. Yang ini tuh adalah marmer asli, yang ini adalah marmer HPL. Tetap aja kelihatan. Kelihatan nggak di video? Kelihatan nggak? Nggak ya? Tipis-tipis sih, Mas. Iya, tapi kalau dipegang, yang satu nggak sedingin yang sini. Dan entah kenapa emang ya pastilah marmer beneran, namanya juga ini tiruan ya. Tapi ya itu dia teknologi zaman sekarang itu, kita udah bisa bikin satu wall panel dengan tampilan stone yang ngebuat rumah kita tuh bener-bener kelihatan mewah tanpa harus ngeluarin budget yang berlebih. Oke, di sebelah sini ada tempat untuk jadi lemari pakaiannya. Dan oke. Kalau yang di sebelah sini teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian jendela sudutnya yang masih bisa dibuka jendelanya. Dan dari jendela ini kita bisa lompat keluar untuk maintenance, ngelap-ngelap jendela bagian luarnya. Mantap sih. Gue suka banget sama tempat tidur ini karena ada pinggirannya seperti ini. Satu, yang gue suka dari tempat tidur ini adalah bedside table-nya di sini besar ukurannya. Di sini bisa ditambahin kayak gini. Hasilnya adalah kalau kita tidur, suara dari samping itu nggak akan ngeganggu kuping kita karena udah reduce sama kotakan ini. Ini keren sih, bentuknya menarik. Apalagi di sini HPL yang dipilih itu bukan HPL cuman kayu-kayu doang, tapi HPL yang motifnya bronze atau perunggu seperti ini. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi utamanya. Oke, kamar mandi utamanya menarik nih. Rumah ini layoutnya bagus nih. Jadi kamar mandi utama ya dapatlah dia kamar mandi yang ukurannya besar. Teman-teman bisa lihat dia panjang banget dan gue suka sama kayak tadi. Ini ada dinding di sini yang udah disiapin supaya ngepas ketika kita masuk itu. Kita nggak nabrak apapun, langsung bisa cuci tangan. Di sebelah sininya itu adalah tempat untuk kloset dan semuanya klosetnya udah pakai kohler. Dan yang pasti teman-teman, di bagian kamar mandi ini ukurannya besar banget. Gila, ini 90x90 sih. Enak banget lah mandi di sini, puas. Nah, satu lagi yang bikin rumah ini keren adalah di setiap kamar mandinya itu ada jendelanya.
Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Sila Sawangan ini? Nomor satu, Sila Sawangan ini memiliki lahan yang ukurannya itu besar banget, 102 hektar. Dan 55%-nya itu adalah lahan hijau. Bisa dibayangin teman-teman, ketika teman-teman tinggal di sini, itu teman-teman bisa menikmati udara yang benar-benar baik. Nah nomor dua, Sila Sawangan ini memiliki satu danau alami, bukan danau buatan loh, sebesar 26 hektar. Dan teman-teman, ketika beli rumah di sini memiliki akses menuju ke danau alami itu. Bayangin deh teman-teman, kalian udah tinggal di suasana yang hijau-hijau, masih ada satu fitur yang luar biasa berbentuk danau. Teman-teman bisa rekreasi di situ, teman-teman bisa macam-macam lah ada di situ. Nah, selain itu, kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan lagi nyari rumah, di sini juga ada yang namanya Senopati Boulevard. Tentu teman-teman anak-anak Jaksel nggak akan asing sama yang namanya Senopati. Satu jalan di mana di situ banyak komersial areanya yang lengkap dan sangat entertain. Nah, di sini juga dibikin nih teman-teman, namanya Senopati Boulevard yang seperti gue bilang tadi. Di situ nanti tenan-tenannya akan lengkap banget. Ada Starbucks, ada Burger King, ada Hokben, ada Vilo Gelato, ada Kong Dim Sum, ada Fore, ada Telaga Seafood, dan masih banyak lagi. Itulah serunya ketika teman-teman ada di Sila Sawangan, teman-teman nggak perlu khawatir sama fasilitas-fasilitas penunjangnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang spesial di Laguna Phase 2 ini. Teman-teman, ini tagline-nya adalah Waterfront Living. Nah, di situ nanti akan dilengkapi 30 fasilitas eksklusif. Beberapa di antaranya adalah Lakeside Walk, Sunken Sport Court, Edible Garden, Mandarin Duck Island, dan Boat Dock. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau teman-teman pengen beli rumah ini? Rumah ini start dari 1,9 miliar. Dan cicilan itu ada di 10 juta per bulan. Nah, 10 juta per bulan itu berarti teman-teman harus punya pendapatan 3 kali dari itu, kurang lebih di 30 juta. Tapi zaman sekarang, bank juga bisa terima yang namanya joint income. Jadi kalau misalnya istrinya kerja dan suaminya kerja, income-nya itu akan digabungin, bisa dihitung untuk cicilannya. Jadi kalau teman-teman punya istri gajinya misalnya 10 juta, suaminya 20 juta, teman-teman udah bisa beli rumah di Sila Sawangan ini. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oh ya, satu lagi. Kita punya satu YouTube channel baru. Teman-teman yang suka olahraga, teman-teman bisa langsung ke YouTube kami, yaitu Gila Gerak. Itu keren banget. Kenapa? Karena teman-teman bisa ngelihat satu coach yang ngajarinnya energik banget dan umurnya udah 50 tapi badannya masih keren banget. Sampai jumpa. Ciao. Ada dak-dakan seperti ini. Ini bisa naik nggak sih Pak ke atas ini Pak? Nggak bisa ya? Nggak, di situ bisa berdiri ya? Di daknya? Bisa keluar aja. Tanaman-tanamannya menarik. Gua apalin dulu. Di sini ada alang-alang putih, ini cendrawasih lagi, dan di situ ada ternyata hasilnya apa? Hasilnya teman-teman bisa dapat satu tampilan kayu yang kelihatan sangat alami, tapi juga punya apa ya? Industrial itu terakhir-terakhir itu kayaknya kan identik sama warna hitam ya. Padahal sebenarnya kalau menurut gue industrial yang sebenarnya itu warnanya putih kayak gini. Karena bahan material apa ya? Ya, bukan, maksud gue nggak gitu ya. Udah bloopers deh bangsat.